Satu nama, seribu kisah, lembaran cerita Bukit Tonronge tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi saya pertama-tama ketemu dengan beliau, Pak Ustaz Wahab Zakaria, suatu mau ke Mesir, karena saya sama-sama ke Mesir seangkatan saya pada tahun 1976. Jadi ternyata setelah berangkat ke Jakarta, saya itu Oktober, saya berangkat ke Jakarta meninggalkan Makassar, berangkat ke Jakarta untuk mengurus pemberangkatan ke Mesir. Karena pada waktu itu kami dapat jatah lulus tes untuk mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar untuk Kementerian Agama. Ternyata setelah ke Jakarta, ada juga Pak Ustaz ada Kiai Wahab Zakaria, sementara juga menunggu dan mengurus pemberangkat ke Mesir. Beliau tinggal di rumahnya Guru Tak Kiai Nasir, Guru Tak Kiai Nasir. Nah, sementara saya tinggal di Tanjung Priok di rumah om saya, yaitu Haji Buhera. Nah, pada waktu itu, suatu mau ke Mesir, tentunya kita urusan di Kementerian Agama. Nah, disitulah di Kementerian Agama ketemu Ustaz Wahab Zakaria. Sementara juga memang dia mengurus untuk ke Mesir jatah untuk DDI. Nah, disitulah berkenalan dan pertama kali saya ketemu. Jadi disinilah sampai setiap hari sampai berangkat yang selalu bertemu mengurus, yaitu menanyakan kapan kita diberangkatkan ke Mesir. Itu. Jadi nanti pada Januari, kalau nggak salah 29 Januari atau 30 Januari, yaitu Desember 29 atau 30 Desember kita berangkat dari Jakarta ke Mesir. Karena saya pas sampai di Mesir bulan Desember 1976. Jadi kami masuk di Azhar, terima di Azhar resmi Januari 1977. Kita masuk di Azhar. Nah, di situ kami pertama-tama kami bertemu dan berkenalan dengan Pak Kiai Wahab Zakaria. Nah, jadi saya pertama-tama saya melihat bahwa beliau tekun urusan sama kita mau urusan, karena kita berurusan di Jakarta hampir 2 bulan. Karena saya datang ke Jakarta untuk mengurus pemberangkatan, menanyakan pemberangkatan, yaitu Oktober. Nah, baru kita berangkat ke Mesir, yaitu bulan Desember 1976. Dan saya melihat beliau tiap pernah dia mengeluh dan tiap pernah merasa gelisah dengan pemberangkatan, bahwa karena kita ini yang penting kita sudah bersyukur kita dari daerah dapat jatah beasiswa untuk ke Mesir. Jadi tinggal menunggu kapan pemberangkatan, kita sabar saja menunggu. Tentunya kita menyadari bahwa pemberangkatan ke sana tentu melalui proses untuk berangkat ke Mesir. Dan saya melihat beliau bahwa tekun, mengurus dan sabar, tak pernah mengeluh dan tak pernah merasa gelisah dan pengusaha menunggu pemberangkatan. Sejak sama-sama di Mesir itu, memang saya lihat memang cukup sederhana. Orangnya sederhana sekali. Baik cara hidupnya, baik cara bergaulnya, sederhana sekali. Artinya tentunya kita yang dari pesantren memang sudah begitu terbiasa dengan hidup sederhana. Tidak bermewah-mewah dalam kehidupan, dan berpakaian, dan bergaul. Tidak, kita cukup sederhana, dan bergaul dengan baik, menghadapi orang dengan baik, cukup hanya hidup dengan sejarah pesantren. Saya kira memang tidak terbiasa
hidup dalam santai dengan kehidupan sederhana. Saya kira saya kira hampir sama kita semua dari santai, bahwa kita tekun belajar untuk berhasil. Harus kita tekun, rajin belajar. Dan saya lihat, karena di Mesir itu, di Madinatul Ma'ud, di Aslam Azhar itu sama-sama berdampingan. Dia nggak salah nomor 9, dia, saya nomor 10, sama kami tinggal di sana. Itu selalu berdampingan, selalu berdampingan, selalu bersahabat. Hanya bedanya karena beliau, karena punya muahadalah, diakui ijazahnya dari Mangkoso itu, yang sarjana mudanya diakui bisa langsung di program S2. Sementara saya muahadalah sama ijazah, sarjana muda saya dari adab Jaya, hanya diakui di tingkat 3. Jadi saya masuk di tingkat 3, beliau langsung di pasca sarjana, yaitu master. Jadi beliau lebih cepat selesai masternya daripada saya, karena saya mulai lagi di S1. Tapi beliau cukup tekun, cukup sabar, cukup sederhana, dan dia betul-betul, artinya dia belajar. Saya kira tradisi kita di santri yang cara belajar dengan tekun, saya kira tetap dia dijalankan atau dilakukan suatu dia berada di Mesir. Cukup sederhana. Ya tentunya kita di santri itu mulai dari makanan, mulai dari cara hidup, berpakaian, semuanya sederhana. Kemudian kita juga dalam makan, tentunya makan sama dengan di santri, tidak berlebihan. Saya kira itulah yang saya menyaksikan beliau, bahwa cukup sederhana dan kehidupannya. Ya, saya kira kita dari santri sudah terbiasa, yaitu bahwa kita menghormati yang orang lain, kita menghormati guru, kita menghormati guru, dan tidak sombong, tidak, artinya kita tetap menghormati orang lain dan tekun belajar, karena kita tetap mengatakan bahwa bersungguh-sungguh ada untuk berhasil. Keberhasilan itu dicapai dengan kesungguhan, bukan bermewah-mewah. Ya, saya kira ya, jadi memang saya lihat satu hafid dia itu, dia memang punya cita-cita yang tinggi. Bahkan dulu yang saya kira karena tingginya cita-citanya, sehingga menjadi kita punya sapaan-sapaan terhadap beliau di kalangan kita. KKS kan dulu, KKS saya bersama dengan beliau mendirikan KKS, perkumpulan anak Sulawesi di Mesir itu. Beliau memang cita-citanya memang besar, tinggi cita-citanya. Bahkan dia pernah dia mengatakan bahwa mau menjadi presiden. Sehingga kita di kalangan orang anggota KKS, orang Bugis di Malaysia itu, dia di Mesir itu, kita selalu mengatakan Pak Presiden, sapaan kita terhadap dia, karena dia memang cita-citanya tinggi dan usahanya, belajarnya tinggi untuk mencapai artinya cita-citanya. Dan beliau alhamdulillah, saya kira cepat dia meraih gelar magister. Nah, magister hanya karena beliau, karena setelah magister dia pulang. Lebih dulu pulang dari saya, karena saya baru masuk di tingkat magister, beliau sudah pulang. Karena beliau langsung diterima tingkat program S2. Mulai dari S1 tingkat 3. Karena itu berdasarkan dengan muadal pengakuan al-azhar, ijazah yang kita bawa. Karena dulu itu kalau nggak salah rombongan saya 15 orang dari seluruh Indonesia mewakili perguruan tinggi. Saya mewakili IAIN Arab di Padang. Semuanya persyaratannya dulu yaitu yang sarjana muda. Ada yang sarjana muda, ada yang diakui ijazahnya, ada yang tidak diakui ijazahnya. Kalau Mangkoso sudah diakui ijazahnya, sarjana mudanya. Dan siapa sarjana muda dari Mangkoso syariah itu langsung di program S2. Sementara saya bawa ijazah adab, bukan sastra adab, hanya diakui di tingkat 3. Ada juga dari IAIN yang lain yang tidak diakui, hanya masuk di rasa khasa. Itu ada sekolah penampungan sebelum masuk biasa. Sampai mereka ada yang tidak berhasil masuk kuliah karena
tidak bisa masuk di Al-Azhar karena tidak diakui ijazahnya. Mereka artinya bosan, artinya tidak mau menunggu lama-lama sehingga mereka pulang, tidak berhasil studinya, tidak melanjutkan studi di Al-Azhar karena tidak diakui ijazah yang dibawa mereka. Dan alhamdulillah saya lihat Zakaria karena kita di Azhar itu terkenal susah kita meraih magister S2 di Azhar. Kalau kita sudah meraih magister di Azhar, maka untuk program doktor lebih mudah, tidak susah lagi. Hanya kita akhirnya kurang. Kita sayangkan karena Ustaz Zakaria setelah selesai magister, dia langsung pulang, dia melanjutkan S3-nya. Nah, jadi beliau lebih duluan pulang daripada saya karena lebih duluan malah baik S2-nya. Saya kira begitu. Saya kira begini, kalau saya Ustaz Wahab Zakaria itu merupakan figur yang bisa dicontoh, baik dalam ketekunannya belajar dan mengajar, baik dalam itu hidup kesederhanaannya. Itu yang perlu kita contoh itu yang sangat mengagumkan saya karena beliau dia terpengaruh dengan kehidupan modern, kehidupan yang mewah sekarang. Beliau tetap dia yang hidup sesuai dengan kesederhanaan. Tapi beliau cukup banyak, dia punya pemikirannya itu berkembang. Pemikirannya untuk bagaimana untuk memajukan pendidikan, bagaimana untuk memajukan, bahkan untuk memajukan negara, masyarakat dan negara. Itu tinggi sekali dia punya cita-cita. Sehingga beliau mengambilkan jurusan yaitu fikih syariah siasa, yaitu mengenai masalah fikih politik. Ini memang tinggi. Satu nama